Selintas kata di kepala, takut mengambil keputusan dan merasa memerlukan peranan orang lain untuk melakukannya. Merasa egois jika tidak memikirkan perasaan orang lain dan sulit menolak permintaan mereka hingga merasa powerless. Perasaan seperti itu yang membuat seolah tidak ada pintu yang menjadi batasan antara diri kita dengan orang lain. Ini gue kayak lagi ngomongin gue sendiri sih. Manda. Oke, saya cabut dulu ya kalau gitu. Gak usah, saya butuh dua. Monolog aja. Gak usah, monolog saya aja. butuh teman ngobrol gitu. Ini sesuatu, kalau gue pribadi ya, ini sesuatu yang tidak asing sih buat gue gitu. Karena gue merasa gue punya problem dengan, gue merasa gue tuh masih punya aspek people's pleaser. Yang gak enakan, yang penting orang lain tuh di luar gue nyaman, gak marah, gak gitu-gitu. Tapi sedangkan mungkin gue sendiri sebenarnya gak suka gitu. Ya sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu. Iya sih, iya. Gue gak enak deh ngomong kayak gini. Kan kita membahas gue praktekan gini. Oke, kalau menurut teman-teman, perasaan seperti selintas kata di kepala tadi disebabkan oleh apa? Ya kan? Kali ini bertemu lagi bersama dengan gue, Amanda. Dan gue, Dikta. Di mana kami akan membahas satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Yes. Dan kamu dimanapun berada. Nah. Oke, ini kan tadi gue bercerita tentang gue tuh merasa seperti itu gitu yang gak enak. Dan mungkin lo juga pernah punya teman atau lo sendiri merasakan atau anggota keluarga ada yang kayak gitu gitu. Lo sendiri tuh merasa yang tadi dikatakan oleh selintas kata di kepala itu tuh penyebabnya kira-kira apa? Apa karena emang emang pada dasarnya emang seneng aja bikin orang senang, tapi apa justru memang karena nggak bisa menentukan batasan atau setting boundaries gitu untuk diri mereka sendiri ke orang lain. Jadi ya apa-apa merasa sungkan gitu, nggak. Jadi kayak nggak punya pendirian kan kalau misalnya nggak batas gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue itu didikan. Pendidikan kita dari kecil, terus budaya juga. Menarik. Ya kan? Karena tidak mungkin kita akan bersikap seperti itu kalau kita tidak diajarkan dari kecil gitu. Nggak boleh gitu, nggak ini, itu, ini, itu gitu. Mau jawab sesuatu, nggak enak nanti ini mau speak up, nggak enak, ini, nggak enak gitu. Takut ini, takut. Padahal mungkin orang yang kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang memang kita pengen lakukan ke orang, ya mungkin orangnya juga nggak kenapa-kenapa kali gitu. Benar. Kadang-kadang juga mungkin yang menyebabkan kayak gitu juga suka ini kali ya. Yang karena tadi lo bilang, kayaknya udah antisipasi sama respon orang gitu itu. Yang kayak, aduh jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia. Nanti kalau gue ambil duitnya, dia itu udah pasti marah. Gak marah gitu. Itu udah pasti marah kalau itu. Nah, teman-teman, topik kita kali ini adalah setting boundaries, membuat batas. Yang ternyata bagi sebagian orang cukup rumit dan melelahkan seperti saya. Karena melawan diri sendiri ya. Betul. Untuk mengawali bahasan kali ini, gue mau bacain selintas makna bermakna sekarang. Kalau dulu udah lewat. Selintas kata bermakna. Oke. Jangan takut untuk kehilangan orang lain, tapi takutlah kehilangan diri kamu sendiri. Karena selalu mencoba menyenangkan orang lain. Oh, jadi jangan takut lo mengecewakan orang lain. Takutnya mengecewakan diri lo sendiri. Iya, malah mengecewakan diri sendiri. Tipes. Iya kan? Gak enak nih. Aduh gak enak nih, kayak misalnya ya, kerja gitu minta tolong dong. Aduh, kalau nolak gak enak. Yaudah deh gue kerjain. Tolong dong kerjain ini. Aduh gak enak nih, gak enak gitu. Bener, tipes. Bener. Itu terjadi biasanya di mana ya kalau kayak gitu tuh? Di kantor ya? Perkantoran gitu, kalau lagi bekerja. Iya, benar. Gitu. Suara rakyat ya? Ketawa semua. Gila. Kok semuanya sumringah semua. Ya Allah, ya udah. Yang penting kan happy, Iya. Pokoknya ya jangan sampai lah kita mengorbankan diri sendiri demi untuk orang lain. Maksudnya dalam tanda kutip
yang tidak masuk akal ya, Ya. gitu ya dong. Betul. Gitu. Kalau arti batasan atau boundaries sendiri menurut lo apa? Iya, artinya batasan itu boundaries ya. Iya kan bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Portugisnya apa? Gue itu nggak tahu. Coba di Google dulu. Kalau arti batasan atau boundaries sendiri menurut lo tuh seperti apa? Oke. Manda nih, sejujur-jujurnya ya. Iya. Ini mungkin kebetulan gue juga bisa ngomong tentang menentukan batas atau setting boundaries itu karena gue sudah punya kejadian 2 kali di mana gue dikasih tahu sama profesional untuk menentukan batas. Gitu. Jadi kayak pertama, ini mungkin sekalian cerita-cerita aja ya teman-teman. Cerita dong, ya. boleh. Kita ada Dulu kita ada berapa jam berapa 3 ini? jam kan ya? Oh, sorry. Terus Kita- oke. Nah, dulu tuh gue pas kuliah, gue pernah intinya kan gue kuliahnya di psikologi. Jadi kebetulan salah satu yang gue seneng kuliah di psikologi adalah curhatnya gratis sama dosen. Oh, gitu. iya. Jadi ada satu kesempatan di mana gue tuh lagi ngerasa, aduh banyak banget hal yang harus gue bikin dari kuliah, kerjaan. Terus pada saat itu gue lagi senang-senangnya bikin film. Baru pertama kali belajar film pendek gitu. Terus jadi Sependek apa? oh, Waduh, keren banget. ya, lupa gue sih berapa gitu. Waduh. Ya udah abis itu gue cerita, intinya gue merasa gue tuh butuh ngeluarin ini dan gue tuh butuh curhat karena gue pengen kerjaan ini bagus, gue pengen film pendek gue bagus. Akhirnya gue nyamperin salah satu dosen gue dan intinya setelah gue merasa gue panjang lebar ceritain tentang masalah dan gue cerita, saya tuh harus gimana ya mbak gitu. Terus dosen gue bilang, Manda kalau saya dengar dari semua cerita kamu tadi, masalah kamu tuh cuma satu, kamu tuh gak enakan gitu. Terus itu bukan jawaban yang gue expect sebenarnya karena gue pikir dia akan ngasih solusi yang sebaiknya gue gimana ya dalam tugas ini gitu-gitu. Terus dia bilang, ingat ya Amanda, gak enakan itu adalah masalah besar, bukan masalah kecil. Dan kalau lo mau nyenengin semua orang, bisa banget, tapi lo nya capek gitu. Kayak biasanya kalau semua orang yang seneng, gue gak yakin lo nya seneng sih. Menarik banget nih di topik kita multitasking ini. Itu deh yang kemarin. Ada jamu. Tapi kalau ada jamu teman-teman banget belum tuh. nonton, nonton ya. Bener ada jamu. Episode berapa tuh ya berarti 60 sekian ya kayaknya ya. 6 ya. Cek multitasking kalau yang belum nonton gitu. Terus ya udah. Gak enakan. Itu satu. Terus kedua ada lagi nih masa-masanya karena gue juga terbiasa kayak kalau misalnya gue lagi ngerasa resah atau mungkin ada problem, oke, yuk kita ke profesional. Gue ke profesional sama. Kemudian gue diajarin tentang menentukan boundaries itu. Nah jadi kalau boundaries itu yang tadi ditanya arti batasan atau boundaries sendiri itu seperti apa? Pada dasarnya ya batasan sesuatu yang bisa ditoleransi sama kita sejauh apa gitu. Betul. Kayak dan gue pikir batasan dan boundaries itu bisa kalian ngira-ngira aja. Tadi gue pikir gini, emang harus ya orang nentuin batasan? Emang nggak usah yang kayak misalnya nih lo ngobrol mulu sama gue, terus gue tuh sebenarnya udah capek gitu. Tapi yaudah deh, mungkin harusnya kalau gue udah capek harusnya gue bilang aja kali ya gitu. Tapi kan kadang-kadang kenyataannya enggak. Gue tuh sebenarnya kayak gue nggak enak nih, tapi gue tuh sebenarnya udah mau cabut nih misalnya gitu. Mama Anda kayaknya udah mau cabut nih. Gue wakilin aja. Oh belum? Enggak. Oh sorry dong. Sorry. Gue mencoba membaca salah tadi. Untuk episode kali ini gue ngasih boundaries gue sejam. Waduh, gila luar biasa. dengan durasi gitu. Jadi gue ngasih batasan ngobrol sama lo sejam. Aduh, terus abis itu? Gitu. Jadi maksudnya yang dari gue dikasih tahu sama profesional, di mana gue disuruh belajar menentukan boundaries. Intinya gitu, boundaries itu adalah sesuatu yang dan ini boundaries itu sangat beda-beda di tiap orang. Ya namanya juga batasan yang dibuat tuh bisa berupa apapun dan dalam beberapa aspek yang nanti juga kayak akan dibahas juga tuh sama teman-teman di CXO. Betul. Tuh. Luar biasa loh Manda soal boundaries ini. Gue tuh kalau mau cerita itu gue biasanya nggak ke profesional sih. Lo kemana? Oh benar, itu juga salah satu. Itu juga ada aspek kamu sang.
Maaf ya guys, ini teman-teman CXO Sorry, kita nggak ini loh. Gitu. Nah, itu kan gue orang yang masih dalam proses belajar menentukan boundaries. Lo nih kayaknya tipe yang udah lo kayak tahu. Ini sotonya gue ya. Lo kayak tipe yang tahu betul nggak sih batasan lo di mana gitu. Gue awalnya sangat tidak tahu. Oke. Jadi gue ngerasa gue punya kapasitas yang cukup besar untuk menerima semua apapun. Jadi gue ngerasa gue kayak men-challenge diri gue sendiri, gue bisa kok gitu. Jadi seberat apapun bisa gitu. Oke. Sampai pada titik gue fokusnya cuman gue bisa nih gitu. Jadi si efeknya itu gue tidak sadar, sampai gue nggak sadar kalau gue ternyata udah kenapa-kenapa. Nah gitu. di akhirnya baru setelah sekian, maksudnya lo nggak menentukan batas itu, ada di satu titik akhirnya lo baru sadar. Gue baru sadar, capek nih ternyata gue gue berusaha menyenangkan orang terus, tapi ada beberapa orang yang tidak berusaha menyenangkan gue gitu. Dan ada macam-macam. Gue baru sadar kalau manusia itu dinamis gitu. Nggak semuanya berpikir sama kayak gue. Nggak semuanya berpikir pengen menyenangkan gue juga. Jadi ya sudah, maksud gue punya otak, gue punya pikiran, gue tahu mana yang memang harus gue senangkan, mana yang harus levelnya 100, mana yang 80, mana yang 40, mana yang 20. Itu aja udah gitu. Jadi research awal tuh penting menurut gue untuk menentukan sejauh mana boundaries yang mau lo bikin. Iya. Dan memang ada caranya juga nanti sebenarnya untuk menentukan boundaries gitu. Betul sekali. Nah, ini sebuah riset. Cumi-cumi. Oh, aduh baru mau ngomong. Cuma seperti biasa, kita melakukan riset melalui sosial media Lintas Makna. CXO Lab bertanya kepada teman Lintas Makna tentang pernahkah mereka merasa Power Rangerless. Pernahkah mereka merasa powerless, takut membuat keputusan tanpa melibatkan orang lain, dan sulit menolak apa yang orang lain minta? Dari hampir 100 orang yang ikut mengisi survei, 90% menjawab pernah dan sisanya tidak pernah. Dan CXO Lab bertanya, menurut mereka apakah penyebab seseorang sulit membuat batasan atau setting boundaries hingga menimbulkan perasaan-perasaan tersebut? Berikut respon dari teman-teman Lintas Makna. Nah, ini dia respon-responnya dari @Kristi_Kartika. Takut membuat orang lain kecewa dan berprasangka buruk. Oke. Takut membuat orang lain kecewa maksudnya. Ya mungkin kadang-kadang kan emang kayaknya rata-rata orang tuh mencoba ya selalu, ya let's say misalnya mencoba selalu available deh dalam kerjaan, misalnya dalam waktu, dalam nongkrong, bener gitu. Karena ya takutnya kalau kita menolak atau kita nggak bisa, marah nih nanti sama gue nih. Atau kayak ada prasangka nggak asik gitu. Karena ya banyak juga yang karena ingin diterima sebenarnya dalam satu lingkungan ya akhirnya betul, deh. Betul. Dan ada lagi nih dari Ineswari, karena takut dibilang egois. Ya. Rika. Egois kamu Rika. Bang Rama. Bang Rama. Siapa Bang Rama? Aduh, Bang Nggak Rama. siap gitu. Takut dibilang egois. Itu ketakutan kita sendiri aja gitu. Belum tentu ya. Kalau misalnya orang ngajak atau apa, belum tentu mereka bener-bener ngajak atau mereka emang mau beneran gitu. Bisa aja mereka basa-basi tau. Iya kan? Ayo basa-basi, aduh ada dia lagi. Mau ikut nggak ikut. Sayang banget. Yes. Gitu. Iya walaupun. Iya kan, bener nggak? Gimana kita coba? Iya kan, udah nggak bisa itu. Itu Hollywood banget tadi. Oscar kan? banget ya. Aduh. Gitu. Ya kan? Iya. Bisa jadi. Jadi nggak usah ngerasa takut dibilang egois. Ya nggak apa-apa, maksudnya. Kalau mau make sure tanya aja. Nggak apa-apa nggak kalau gue nggak ikut gitu, atau nggak apa-apa nggak kalau gue nggak bisa, soalnya gue kasih alasan yang jelas supaya mereka ngerti. Gimana kalau misalnya nggak bisa, lo harus ikut misalnya? Nggak apa-apa, bilang ya udah deh gue ikut. Abis itu mendekati due date-nya, gue harus ke ini nih gitu. Solusi dong. Nggak bisa, kuda gue lepas nih gitu. Gue harus kejar. Oh iya, nggak bisa nih gitu. Iya dong, bener dong. Bisa kayak gitu. Maksudnya banyak cara untuk menyenangkan orang lain
plus menyenangkan diri kita sendiri. Abis kayak gitu kita ketawa-tawa seneng kan. Gila seru banget gitu. Lalu dari Akmal Kenzo 9. Waduh, kita terlalu baik. Kita. Oh mungkin terlalu baik ya Akmal Kenzo. Kenzo. Iya ada 2 orang ini kayaknya nih. Kita terlalu baik kayaknya. Ya baik tuh gak bisa diukur sih ya. Benar. Kalau kita mengukur diri kita sendiri baik. Oh gini, pertanyaannya adalah gini. Kita terlalu baik. Iya lo baik sama temen lo. Lo baik sama diri lo sendiri gak? Itu dah. Kan? Keren tuh. Mandal. Selintas makna bermakna. Boundaries atau batasan dalam hal ini berarti sebuah ruang yang memisahkan antara diri kita dengan orang lain. Oke, dalam setting boundaries terdapat personal boundaries untuk menjaga privasi dan harga diri. Yes. Personal boundaries diartikan sebagai bentuk batasan seseorang untuk menolak dan berani mengatakan suka atau tidak suka. Melansir dari Psych Central. Psych Central. Psych Central, setting boundaries adalah cara untuk menjaga diri kita sendiri ketika kita memahami cara menetapkan dan mempertahankan batasan yang sehat. Yes. Kita dapat menghindari perasaan kesal, kecewa, dan marah yang menumpuk ketika batasan telah dilanggar. Betul. Tapi setting boundaries sama dengan kita menjaga jarak dengan orang lain gak sih? Beda ya. Kalau menjaga jarak itu gesture badan kita juga kelihatan kok gitu. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi juga. Gue jadi mikir deh. Kalau setting boundaries itu ada karena memang orang atau lingkungan yang di sekitar kita itu yang membuat kita menjadi bikin setting boundaries itu, berarti memang kebanyakan itu semuanya negatif ya? Iya nggak? Kalau nggak negatif, gini deh. Kalau memang lo sama temen lo nggak setting boundaries, artinya lo happy dengan dia dong. Jadi apapun yang dilakukan dengan dia dan lo akan terasa happy. Lo nggak perlu ngejaga jarak. Aduh, tapi kalau sampai lo ngerasa gue harus ngejaga jarak nih soalnya ini, berarti ada apa dong dengan dia? Menurut gue nih, dalam beberapa case mungkin iya jadinya negatif. Tapi bisa jadi nggak juga. Misalnya berkaitan sama waktu. Temen-temen lo tuh lagi cerita hal yang menyenangkan banget, tapi menggebu-gebu, tapi energinya gede banget. Sedangkan mungkin lo tipe orang yang lebih introvert gitu. Misalnya yang kayak, tadi dulu gue capek. Gue yang tipe memeluk ketakutan tadi itu ya. Iya, gitu kayak tiba-tiba yang kayak gitu takut. Gitu. Terus itu bisa aja juga bahwa kayak lo merasa, tar deh, gue tahu teman gue nih nggak salah gitu, kayak dia cuman ngomong. Guanya aja lagi brengsek nih gitu. Guanya nih emang tipe yang kayak gini nih, ternyata gue nggak bisa lama-lama berinteraksi karena energinya gede banget, sedangkan gue tuh punya kapasitas yang nggak bisa lama-lama ngadepin ini. Tapi kalau kayak gitu temen lo harusnya tahu dong. Makanya kalau apalagi kalau itu teman lo ya, teman baik lo ya gitu. Boundaries itu bisa sangat diomongin. Jadi bukan kayak lo simpen sendiri terus udah diem-diem, yang penting udah misalnya gini. Dan itu kadang-kadang bisa jadi sangat rinci. Kalau lo udah misalnya ngeliat polanya, lo bisa nulis gini. Gue cuman mau kayak gue tadi tuh. Gue cuman bisa kalau ngobrol sama dia cuman sejam. Setelah itu kecenderungan gue adalah karena gue akan capek, gue juga nggak fokus dia udah ngomong apa lagi. Jadi gue bilang, jadi nextnya gue akan bilang, lo mau cerita seru ya gitu, sejam aja ya, karena abis itu gue udah nggak, yang ada soalnya gue nanti nggak dengerin lu gitu. Oh, berarti tergantung tata bahasa kita juga, cara penyampaian boundaries juga nggak harus yang kayak Oke. Gitu. Ya. Oke. Selintas kata bermakna, mencoba untuk bersuara adalah salah satu cara untuk membuat batasan. Iya, maksudnya yang tadi coba bersuara apa nih? Bukan suara-suara goib ya. Sorry. Mimin kultur. Iya, siapa lagi nih Mimin kultur? Mimin kultur ini. Aduh. Mimin kultur ya. Next mungkin nanti ditambahin ya. Kan takutnya miminnya banyak. Iya. Gitu. Mimin kultur nih. Mencoba untuk bersuara. Gak semua orang, yang tadi lu bilang nih, gak semua orang nyatanya bisa membuat batasan dengan jelas ke orang lain. Dan memang ini tuh hal yang gak mudah dilakukan gitu. Ya. Tapi ya tadi yang kita share nih, kenapa kita harus setting our boundaries? Supaya kita tahu caranya menghargai diri dan menghargai orang. Ya. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Kayak kalau kita tahu batasan kita, ya biasanya kita juga akan menghargai batasan orang gitu. Karena betul sekali. Kita udah terbiasa nih dengan gue bisanya kayak gini.
Jadi kalau ada orang lain yang kalau gue juga nih gue nggak bisa lama-lama di sini Iya, gitu. iya. Jadi lebih enak. Iya, betul. Gitu. Selintas fakta bermakna. Nih, Hal-hal yang membuat kita sulit untuk setting boundaries antara lain sifat kita yang terbiasa mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ya. Oh ya, betul banget. betul. Sehingga kita tidak merasa bahwa diri kita sendiri memiliki hak untuk mengutamakan kebutuhan diri sendiri. Melansir dari Psych Central, Psych Central, setting boundaries memiliki manfaat lebih dari sekedar mendefinisikan identitas kita. Sebuah kunci kesehatan mental. Setting boundaries mampu meningkatkan kesejahteraan sebagai sebuah kunci kesehatan mental. Karena dengan kurangnya batasan yang kita buat bisa menyebabkan kelelahan emosional dan fisik, terutama di saat kita harus berurusan dengan perilaku melelahkan orang lain. Ya benar juga sih, karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pintar menentukan batasan kita sendiri, misalnya nih kita nggak bisa nentuin batas, let's say kerjaan gitu, jumlah kerja gitu. Padahal lo tuh kerjaan tahu, ya. padahal lo tuh tahu nih yang lo bisa tanggung dalam satu waktu ini adalah sekian gitu misalnya. Ya takutnya dengan misalnya lo nggak enakan, lo jadi kesel sendiri. Terus nanti jangan-jangan juga yang kena adalah orang lain. Misalnya kayak gitu, kayak lo nya nyimpen terus nggak diomongin dengan baik, dampaknya malah kadang-kadang jadi orang-orang ya mungkin indera keluarga atau orang-orang yang nggak hubungannya nih sama orang-orang yang tidak punya cukup power untuk bikin lo jadi nggak enak, ngerti nggak? Iya. Jadi misalnya lo nggak enak, gue nggak enak sama lo nih. Gitu. Ketemu orang yang gue nggak peduli ya gitu, jadinya dia yang kena nih gitu. Iya kesian, gitu, kan? iya maksudnya bisa jadi. Padahal kan kasarnya lo tuh punya unek-unek sama gue gitu kan, yang harusnya disampaikannya langsung gitu. Betul. Wow, CSO Lab, ada yang mau jump in ini? Iya. Oke. Nah, jadi kita mau nanya juga nih, menurut Dikta dan Manda, gimana sih soal boundaries yang emang sulit dibuat atau bahkan nggak bisa dibuat? Oke. Kayak misalnya datang dari faktor eksternal, jadi nggak dari diri sendiri. Contohnya tuh kayak hubungan antara anak dan orang tua. Oke. Karena kan kita mengutarakan tujuan sama cita-cita kita nih sama orang tua kita, tapi orang tua pasti andil gitu, selalu ada andil di hal-hal tersebut. Nah, gimana batasannya tuh, membuat batasannya itu seperti apa? Iya, menarik. Coba jangan jawab yang itu, please. Iya. Enggak, kalau gue dulu sama almarhum bokap gue ya. Oke. Bokap gue tuh untungnya nggak pernah memaksakan kayak misalnya cita-cita gitu. Gue dulu mau jadi security, mau jadi satpam. Bokap gue ketawa aja sih gitu. Terus gue dulu satu gue pengen jadi apa aja, dia nggak pernah mau ikut campur gitu. Karena menurut dia ya cita-cita gue atau pekerjaan gue ya itu hak gue gitu. Dan paling dia bukan mengarahkan, ya kayak nyaranan aja gitu. Mas, kasih saran. Coba ini Gi, coba itu Gi, coba ini gitu. Paling kalau yang memaksakan gitu kayaknya sih enggak ya. Iya. Tapi gue bisa paham sih, maksudnya kesulitan dalam menentukan batasan sama orang tua, dan memang yang lo bilang tadi tuh benar gitu. Secara kayaknya kita tuh juga kultur nerimo menyenangkan orang lain tuh dari kecil tuh iya. Kadang-kadang bukan nggak harus orang tua, orang di luar pun gitu. Iya. Nggak, maksudnya kayaknya belum banyak juga yang membiasakan dari kecil tuh anak bisa berpikir kritis, bisa punya pendapat yang beda gitu. Dan apalagi ini konteksnya orang tua ya, caregiver sedarah gitu. Dan itu ternyata kalau misalnya waktu itu gue ngobrol sama profesional juga, tetap boleh kok menentukan batasan sama orang tua. Tapi memang mungkin penyampaiannya ya tidak bisa se-casual dengan kalau sama teman gitu. Selintas kata bermakna. Walls keep everybody out. Boundaries teach people where door is. Bagus deh, dari Mark Groves, emotional translator and writer. Karena kalau tembok kan kayaknya lo sama sekali enggak ini gitu. Sedangkan kalau boundaries jelas gitu, nunjukin oke, ini koridor gue, ini koridornya, segini, ini pintunya, segini. tapi cuman segini, nggak bisa lebih. Betul. Ini ada selintas fakta bermakna lagi. Fakta bermakna lagi ya, melansir dari Psych Central. Berikut beberapa tipe-tipe boundaries. Yes. Material boundaries, Yeah. berupa uang, mobil, pakaian, dan lain-lain. Dengan batasan diri kita bisa menentukan
untuk memberi atau meminjamkan barang-barangmu pada orang lain. Yes. Ini yang susah nih. Iya, tapi itu dan ternyata emang lebih baik ini tuh ditentukan dari awal. Jadi kayak Iya bukan sih. ngira-ngira gitu. Ini ada Physical nextnya. boundaries. Ruang pribadi, privasi, dan tubuh. Kita dapat menentukan apakah seseorang boleh menyentuh kita atau tidak Iya. di tempat umum atau tidak. Iya. Ini juga susah. Ini nextnya ada emotional boundaries. Nah ini juga kadang-kadang yang susah nih. Ini yang paling sering terjadi tuh bahkan antara Iya, membedakan ini kayaknya ya. emosi dan tanggung jawab kita dengan orang lain dengan batasan yang sehat. Ini gimana bacanya ya? Dengan batasan yang sehat, mencegah kita untuk memberikan nasihat. Ini buat produk bagus nih. Kasih Ulang kata hat. Iya nih, kalah langsung kalau main game itu. Oke, kita ulang ya. Yeah. Menurut gue bisa jadi paling susah, apalagi kalau sama orang-orang yang punya relasi ya keluarga atau dekat yang signifikan lah gitu. Ini juga ternyata paling sering terjadi antara membedakan emosi dan tanggung jawab kita dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ada batasan yang sehat dan itu mencegah kita untuk memberikan nasihat, menyalahkan orang lain atau sebaliknya kita juga menerima jika disalahkan sama orang lain. Betul. Mungkin tentang ini kali ya, maksudnya juga tentang ya emosi orang tuh bukan tanggung jawab kita juga gitu loh maksudnya. Iya, betul. Nah, kalau kadang-kadang kan orang yang mungkin belum pintar menentukan boundaries itu merasa emosi, perasaan orang tuh juga ditentukan sama kita, padahal kan padahal belum tentu. Belum tentu. gitu. Next ada spiritual boundaries berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan kita dengan Tuhan atau bentuk spiritual lain. Yes. Ini juga. Yes, ini juga salah juga satu lumayan. boundaries. Jadi ternyata kita juga punya hak tuh untuk membatasi kalau misalnya ada hal-hal yang bukan ide yang kita yakini dan kita nggak nyaman. Yes. Tuh boleh ternyata Sangat boleh untuk kita Gitu. beri batasan. Intellectual boundaries, batasan ini berkaitan dengan pikiran, nilai, keputusan dan pendapat kita. Yes. Sama, ini juga mungkin bisa jadi kadang-kadang bisa dalam beberapa konteks, bisa di spiritual juga, bisa di hal-hal lain gitu. Bagus sekali nih poin-poin ini. Oke. Ada nggak dampak yang mungkin lo pernah rasain kalau kita nggak setting boundaries? Gue gitu misalnya ya pas nggak capek ngira-ngira juga. Maksudnya kayak kalau kayaknya gue dulu pernah merasa kayak aduh gue tuh nyenengin orang banget gitu dan ya memang bonus maksudnya positifnya yang gue dapatkan adalah ya gue merasa diterima orang. Tapi ternyata ya gitu dalamnya lama-lama tuh kayak ngumpul gitu perasaan gak enak sampai di satu titik meledak gitu. Oh, iya. Dan malah jadi kadang-kadang juga bisa jadi malah jadi merusak relasi itu sendiri yang padahal awalnya niat lo adalah untuk ya supaya baik-baik aja. Ternyata kalau lo nggak kasih batas bisa jadi malah jadi problem nantinya gitu. Berarti pleaser tuh bahaya ya? Bahaya sebenarnya. Pleaser tuh bahaya. At some point tuh pleaser tuh bahaya. Sangat gitu dan ternyata efeknya bisa kemana-mana gitu. Nah pertanyaan terakhir. Dari tadi kan kita ngomongin soal setting boundaries untuk diri sendiri. Tapi kita juga gak bisa lupa sama boundaries yang orang lain punya. Yes. Supaya kita juga gak jadi orang yang egois. Nah menurut lu tuh gimana ya caranya kita bisa tahu seseorang udah menentukan batasan. Dan gimana caranya juga kita tetap bisa berhubungan baik walaupun batasan yang dia buat bertolak belakang dengan kita. Ini menarik sih. Sangat kayak menarik sekali. Pertama kalau ngedetect itu paling apa ya gesture ya? Gesture sama ya kayaknya kita sama-sama tim tanya aja lah gitu Iya loh. gesture Maksudnya, terus ya itu ditanyakan gitu kayak cara bertanyanya yang benar gimana. Betul, kayak- Lu nyaman gak kalau misalnya kayak gini misalnya? Nggak gitu. dan kalaupun misalnya ternyata boundariesnya bertolak belakang nah bertolak belakang ini kan berarti kadang-kadang ada yang udah melewati belakang, kan? posisi di belakang. Waduh. Wah, gitu. Terus ya udah kayak bertabrakan gitu. Iya. Ya gimana ya? Gue bukannya menganjurkan orang untuk nggak temenan sih, tapi maksudnya emang mungkin Sebenarnya bisa bertolak belakang itu tetap temenan, tetap asik gitu. Iya. Gue Ya gini, misalnya nih dia fans klub bola apa, gua apa gitu. Ya udah enggak apa-apa. Oke, ya enggak apa-apa. Lo itu kita asik-asikan aja gitu ya. Ya udah gitu. oh iya, dan mungkin bisa dengan nge-state bahwa oke, berarti dalam dalam ranah Konteks ini kita nggak cocok emang gitu. Berarti
mungkin nggak kalau kita jalan atau ngomongin yang lain aja deh gitu. Dan Karena itu bisa ternyata- dibawa asik kok sebenarnya gitu. Iya, iya, Kayaknya iya. kita nggak nyambung nih di sini, udah ngomongin apa kayak gitu. Kayaknya bisa dibikin. Makanya sebenarnya cara penyampaian tuh penting sih. Betul. Cara penyampaian penting. Kalau memang yang maksudnya yang mendengarnya menerima, ya berarti dia juga cukup respect dengan boundaries lo. Tapi kalau misalnya enggak dan bahkan menghantam balik, ya berarti dia tidak cukup baik sih. Maksudnya untuk menerima batasan orang. Dan biasanya orang-orang seperti itu juga tidak memiliki batasan yang baik buat dirinya sendiri. Benar sekali. Gitu. Nih, conclusion by Ses Olaf. Setting boundaries sebenarnya adalah cara untuk menjaga diri kita sendiri. Yes. Saat kita mampu memahami cara menetapkan batasan yang sehat. Kita dapat mengontrol dan menghindari perasaan kesal, kecewa, dan marah yang menumpuk akibat batasan yang kurang atau bahkan dilanggar. Di sisi lain, setting boundaries juga bermanfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan mental kita. Setting boundaries juga memiliki dampak positif lain di mana orang lain, lagi. Setting boundaries juga memiliki dampak positif lain di mana orang lain mampu menghargai diri kita dan tidak semena-mena. Begitupun sebaliknya. Yes. Kita jadi paham bahwa masing-masing dari kita punya batasan. Kita harus mampu menghargai dan mengenali batasan orang lain agar dapat tercipta sebuah hubungan yang sesat. Agar dapat tercipta sebuah hubungan yang sehat. Setuju. Ya kan? Setuju. Sama-sama gue setuju. Manda, gue mau nanya. Apa? Kalau setting boundariesnya berlebihan gimana? Terlalu setting boundaries yang wah pokoknya jadi dia belum apa-apa udah. Udah Gua ngeblok nggak gitu. ini ya, pokoknya gua nggak Iya, mau bayar iya. tol ya gitu misalnya kali. Menarik juga sih. Iya Kayak iya. Gue sampai sekarang belum tahu betul tuh kayak, dan kayak gue belum pernah baca juga sih, ada nggak sih orang yang punya batasan berlebihan orang yang berlebihan dalam menentukan batasan karena Orang OCD tuh. nah makanya kalau OCD itu kan berarti ranahnya Saksikan memang di episode sudah berikut. OCD itu masuknya kan udah klinis ya, Klinis maksudnya itu ya? udah termasuk disorder gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa iya nih, gue tuh udah menentukan batas, tapi kok malah teman-teman gue jadi kayak ngerasa lu tuh kayaknya gini deh, lu tuh kayak gitu deh. Ya mungkin ada baiknya lagi juga dicek, maksudnya di review kembali. Dan boundaries ini sifatnya fleksibel, bisa diubah. Maksudnya tapi dengan sadar ya, gitu. Dengan sadar, jadi nggak yang main iya hari ini nggak apa-apa, besok enggak gitu. Jadi kayak di review secara berkala gitu loh. Gitu. Gue disarankan seperti itu. Jadi kalau misalnya udah nentuin boundary segini tapi ternyata kayaknya ada satu batasan nih yang ternyata kok jadi masalah banyak orang ya. Ini mungkin perlu di review lagi gitu. Sebenarnya udah cukup bener atau enggak? Betul. Gitu ya. Doraemon. Musang nih, ada musang keren deh studio ini. Gitu. Oke. Jadi udah kan tadi? Tapi kita juga nggak tahu pendapatnya teman-teman tentang setting boundaries itu gimana. Pendapatnya belum nih. Oke. Silakan sharing pendapat kamu tentang setting boundaries di sosial media Lintas Makna. Yes, dan ceritain juga cara kamu membuat batasan kepada orang lain. Yes. Silakan share topik apa yang kamu ingin kita bahas di episode berikutnya. Dan saksikan juga terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18.00 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Lintas Makna juga dapat kamu dengarkan versi audionya aja di Spotify dan Apple Podcast. Yes. Follow sosial media Lintas Makna di @lintasmakna untuk Instagram dan TikTok, dan Twitter kami di @lintasmakna_CXO. Sampai ketemu. See you next episode.